Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera mahasiswa eh, yang mengikuti modul pembelajaran mata kuliah manajemen logistik organisasi publik. Selamat bergabung di modul pertama ini. Saya akan membahas tentang manajemen aset, manajemen logistik, dan supply chain management. Jadi ini ruang lingkup 3 tadi, aset, logistik, dan SCM. Definisinya juga berbeda, ruang lingkupnya juga berbeda, tapi banyak persamaannya. Kalau SCM itu lebih pada aliran, keterpaduan dan aliran. Kalau aset itu mulai dari perencanaan hingga pengalihan aset. Kalau logistik mulai dari peramalan permintaan, pembelian hingga reverse logistik atau pengembalian. Itu definisinya juga mirip-mirip juga. Aset kekayaan, barang dan jasa, intangible dan tangible, logistik adalah barang, jasanya mungkin termasuk tapi sedikit ya, jasa yang disebut barang di sini. SCM itu aliran barang, ada data di situ, ada komunikasi, ada pelayanan dan lain sebagainya. Jadi pengertian aset itu menurut Siregar itu adalah things, sesuatu, barang yang berwujud thing, bernilai ekonomi, bernilai komersil, dan memiliki nilai tukar. Bisa dibarter, dijual, dibeli, kayak di pasar-pasar itu ya. Ini bukan termasuk manusia ya, kalau perdagangan manusia beda lagi pengertiannya. Kemudian sumber daya ini kalau menurut PP Peraturan Pemerintah 24 itu, aset itu sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah di waktu yang lalu, penguasaannya waktu yang lalu karena pasti sudah terjadi karena sudah dikuasai, untuk tujuan dia akan datang, dengan catatan harus bisa diukur dengan uang. Apapun itu sumber dayanya. Jadi walaupun jasa, ini contohnya dokumen peta apa, arsip Paris, arsip apa, dokumen nasional apa, itu kan harus ada nilainya di uang, kan? Setara dengan uang sekian. Itu menjadi sebuah aset negara atau barang milik negara. Manajemen aset ini banyak pengertian dari penelitian terdahulu, nanti dibaca sendiri di modul. Tapi yang saat ini kita dengar di organisasi publik itu dikenal sebagai barang milik negara atau daerah. Di manajemen aset itu pengelolaan kekayaan secara optimal, biaya yang minimal, ketersediaannya juga maksimal, pengelolaannya dari perencanaan, pengadaan, dan lain sebagainya itu di dalam rangka mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya Anda memiliki aset itu apa? Nah, seperti tujuan Anda punya gadget HP itu apa? Kok belinya iPhone? Terus ada tujuannya. Untuk melayani. Nah, HP kan untuk kita gunakan fungsinya ya. Satu itu fungsi pelayanannya. Kemudian mengoptimalkan potensi layanan yang dihasilkan. Jadi misalkan menunjang akses aset yang lain. Kita punya HP untuk menunjang apa? Nah, menunjang laptop kita misalkan belinya iPhone karena laptopnya Mac, nah, seperti itu. Dan memaksimalkan nilai aset. Kita punya barang agar lebih meningkat harga dan daya jualnya apa yang kita miliki lainnya. Yang keempat, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Biasanya bisa disewakan, misalnya kalau tanah. Dan kelima, harus responsibility dan accountability. Dipertanggungjawabkan nilainya dan akuntabel, tercatat dengan baik.
Yang keenam, ini yang harus lagi nih, jelas pemiliknya. Jadi ada bukti belinya atau sertifikatnya dan dikontrol, diinventaris terus-menerus. Ada kartu inventarisnya. Kalau hilang kan jangan cari. Kita punya HP, kalau nggak ada kan dicari. Nah, itu kontrol juga. Siklusnya nanti bisa dibaca menurut Campbell. Dibaca dari yang paling kanan atas, yaitu strategi. Strategi itu memilih cara bagaimana sih, kemudian direncanakan plan, kemudian didesain, kemudian di-create atau brokur, dibelanjakan, berbelanja, dibeli lah. Kalau di pemerintah namanya procure, mengadakan, pengadaan, kemudian operate, dioperasikan, maintenance, dipelihara. Setiap aset itu seperti itu. Dimodify, nah, maksudnya diperbaiki. Kalau di maintenance ada pemeliharaan, dimodify, diperbaiki atau ditambah fungsinya supaya maksimal. Dan kalau sudah nggak bisa nih, didispose saja, dihapuskan. Kok kembali lagi ke strategi karena katanya siklus. Dispose ini kan jual barang bekas gitulah, barang loak, barang yang nggak terpakai, dispose, dihapuskan, dijual. Jadi uangnya masuk untuk, kalau ini organisasi publik, masuk ke kas negara lagi untuk perencanaan strategi yang ke depan, beli apa lagi begitu. Jadi tahapannya tadi ya hampir sama siklus kalau ini menurut Sugiyama, dari perencanaan hingga pengalian. Nah, itulah. Ini siklusnya mungkin dari pembaruan, siklusnya agak berbeda. Kalau tadi ini sebenarnya ya kita bisa memberi masukan dari modelnya Sugiyama ini. Kalau sudah dijual mau diapakan, ini kan belum, kan jadi aset lainnya ini. Nah, berubah bentuk asetnya. Misalkan barang sudah dijual kan jadi aset uang. Nah, nanti untuk apa? Untuk perencanaan lagi harusnya begitu. Nah, kinerja ini diukur dari mana sih? Manajemen aset. Ya, asetnya itu sendiri. Nah, manajemen apa ya, pacar, memanage pacarnya. Dilihat dari mana? Ya kondisi pacarnya. Kalau pacarnya masih baik-baik saja, yang cantik ya cantik, yang ganteng ya berarti manajemennya bagus. Tapi kalau bertengkar terus, atau mungkin kalau suka ya jangan sampai ya kekerasan, kondisi fisiknya udah nggak bagus, banyak luka, karena berarti manajemennya buruk, malah justru bisa berakibat pada kerugian. Kerugiannya tentu saja tuntutan hukum kalau manajemen pacar tadi. Kalau manajemen aset ya kerugiannya adalah nanti hasil audit yang menentukan. Itu di ranah administrasi, pidana, atau perdata. Selain kondisi, kinerjanya dilihat dari mana sih layanannya. Jadi aset itu bermanfaat bagaimana sih? Nah, misalkan ini, kenapa iPhone 12 lebih mahal daripada apa ya? Saya jangan nyebut merek ya. Mengapa ini nyebut spek aja? Kapasitas HP RAM 10, 12, 8 atau 12 lebih mahal daripada yang 2 atau 4. Karena layanan yang ditimbulkan beda. Yang RAM-nya 8 itu mungkin lebih cepat aksesnya, 2 atau yang 4 lebih lambat dibanding yang 8. Kan begitu, ada komparatif nilai. Kemudian yang ketiga adalah biaya yang ditimbulkan. Kinerja manajemen aset, kinerjanya ya, bukan biaya barangnya. Kinerja manajemen aset bukan hanya biaya barangnya, tapi biaya yang timbul. Mulai dari perencanaan, belinya berapa, maintenance-nya berapa tiap bulan, misalkan AC tadi. Misalkan AC ya, kita butuh AC di kamar kos, ini yang kos-kos ini. Belinya berapa? Kita merencanakan kan harus biaya beli, biaya transport, biaya pasang. Nanti tiap 3 bulan sekali pemeliharaannya. Kalau rusak isi freonnya berapa? Lah itu yang diukur kinerjanya. Kalau swasta dalam 1 tahun itu harganya, bukan harganya, biaya yang ditimbulkan. Misalnya sudah beli tapi dalam 1 tahun kemudian
kok hampir sama dengan biaya belinya. Nah, ini kan manajemennya nggak benar kalau dulu dari kondisi biaya. Jadi harus dipilah-pilah nanti untuk keputusan selanjutnya. Kegiatan sekarang manajemen logistik ini sama sebenarnya. Kalau dulu itu kegiatan logistik itu pengiriman barang, gitu aja, gampangannya gitu ya. Nah, prinsip logistik karena harus logis, bisa dinalar, berpikir logis dalam berkegiatan. Jadi ini bahasa Yunani, logis itu bisa dinalar aktivitasnya. Misalkan mau ngirim apa nih, ngirim surat, atau ngirim apa ya, undangan pernikahan. Logistiknya kan harus dipikirkan, mulai dari bagaimana membuat undangan, konsep desainnya, cetaknya berapa lama, dikirim nanti lewat apa berapa lama. Kalau undangan fisik ya, kalau WA atau virtual ya tinggal diklik, ditanggapi berapa lama, direspon berapa lama kalau lewat virtual. Kemudian nanti setelah datang kita nyiapin apa, kan itu bagian dari logistik yang harus disiapkan. Nanti bisa dilihat tata kelola logistik, manajemen logistik itu dari perencanaan hingga pelayanan kebutuhan masyarakat. Seperti tadi undang nikah nih, Mbak yang mau nikah nih, melayani kebutuhan tamunya gimana nanti setelah undangannya disebar. Nah, ini kan bagian dari logistik. Dan peran logistik ada banyak, ini hampir sama juga dengan perannya aset. Tapi ini bahasa-bahasa yang globalisasi, menambah nilai, kemudian berpengaruh pada perdagangan, pasti kan, kemudian mempengaruhi kegiatan ekonomi lain, menggerakkan transaksi ekonomi jelas, karena ngirim barang itu pasti menggerakkan transaksi ekonomi kan, berpengaruh pada perdagangan atau kegiatan ekonomi lain. Iya, satu sektor logistik barang mungkin berpengaruh pada sektor perdagangan yang lain. Kalau misalkan ini logistik tadi ya, undangan itu mulai dari bisnis yang lain yang terlibat, percetakan, bisnis paket atau jasa titipan kilat, nanti melayaninya bisnis catering, itu termasuk logistik yang tersangkut kan. Terus apa sih mendukung pergerakan transaksi ekonomi? Contoh gampangnya sekarang di pandemi, kalau PSBB yang lalu itu diterapkan terus-menerus, kan waktu PSBB yang boleh jalan distribusi itu adalah barang-barang logistik kebutuhan rumah tangga masyarakat. Terus yang lainnya kan nggak boleh berjalan nih, berarti logistiknya kan berhenti nih pengirimannya. Itu pasti akan mengganggu, seperti elektronik itu banyak menjadi mahal harganya karena tertimbun kan, bukan tertimbun tapi berhenti di satu titik jalur distribusi atau tersendat, sehingga menimbulkan demand yang tinggi dan supply yang rendah. Itu seperti apa ya, hukum perdagangan ekonomi. Kalau dalam militer, logistik penting. Sebelum kemerdekaan kita belajar perangnya Sultan Agung Mataram menyerang Batavia 2 kali, bahkan itu satu-satunya sultan yang berani menyerang Belanda. Tentaranya dikirim dari Mataram, wilayah Yogyakarta, hingga ke Batavia, Jakarta. Kan jalan kaki nih, jalan darat, ada yang kavaleri mungkin yang pakai kuda. Di tiap-tiap lokasi itu disiapkan lumbung pangan. Tapi ketahuan Belanda dibakar. Itu berulang sehingga pasukannya kocar-kacir kembali lagi ke Mataram, belum sempat habis-habisan menyerang Batavia. Itu contohnya. Yang kedua, perang kemerdekaan juga ini, tapi di luar. Pearl Harbor, Jepang, itu markas militernya Jepang. Kenapa dipilih Pearl Harbor? Karena Jepang mau mengakuisisi wilayah Pasifik. Nah, ini Pearl Harbor ini sangat strategis di wilayah Pasifik untuk logistik BBM dan angkatan perang.
Nah, diketahui Amerika nih dibom Pearl Harbor, sehingga Jepang setelah pengeboman itu dia tidak bisa berkutik untuk melanjutkan ekspansinya ke negara-negara di Pasifik seperti Filipina, Indonesia juga, dan akhirnya menyerah di Perang Dunia Kedua tadi. Setelah Pearl Harbor diserang, beberapa waktu kemudian baru pengeboman di Hiroshima Nagasaki. Itu mungkin salah satu alasan juga. Nah, lalu berlanjut ke SCM. Apa sih sebenarnya bedanya? Tadi kan di depan sudah ada pendahuluan aset, logistik, dan SCM. SCM ini hampir sama juga, barang dan jasa pengelolaannya, alirannya. Tapi yang dititik beratkan pada alirannya. Aliran apa sih? Aliran materialnya, barangnya, aliran uangnya, flow information, aliran informasinya, aliran datanya juga diperhitungkan. Dan reverse flow, arus baliknya juga diperhitungkan, termasuk feedback layanannya. Ya, kalau kan ini muaranya ke layanan. Tadi aset logistik juga ya ke layanan. Setelah layanannya berhasil, diukur juga nih feedbacknya akan customer konsumennya. Bagaimana sih untuk perbaikan ke depan. Jadi kenapa SCM itu sangat harus menguasai IT? Karena alirannya, gunakan aliran itu akan efektif jika dibantu dengan sebuah teknologi. Dimanapun, bayangkan gini aja. Kita mau ke lantai 2, kalau tidak dibantu teknologi eskalator atau lantai 2 ke atas itu, cepat mana sama jalan di tangga biasa. Nah, ini sama dengan SCM ini, supply chains. Supply-nya, keberadaan barang ke tujuan itu juga harus dipercepat dengan berbagai teknologi. Nah, nanti bisa dibahas sendiri, diperdalam lagi materinya. Kemudian ini ada persamaan manajemen logistik dan SCM. Sudah dijelaskan tadi, sama-sama keduanya untuk manajerial, efisiensi, dan efektivitas, mulai dari pembelian hingga penyaluran sama juga, dan mengatur barang dan jasa juga. Nah, sekarang bedanya apa sih? Logistik itu teknologinya biasanya hardware dan software saja. Kalau SCM, supply chains, manusianya juga, datanya juga, infoware, organware-nya juga, struktur organisasi juga. Ruang lingkupnya, ini logistik itu lokasi dan distribusi. Supply chain, ada manusianya, ada IT-nya, ada perilaku pelanggan. Tadi feedback-nya harus diukur. Logistik tujuannya optimalisasi. Dan supply chain tujuannya integrasi, penciptaan nilai. Kalau sudah terintegrasi, nilainya akan semakin baik. Ujung-ujungnya semakin optimal juga nanti, tapi melalui jalur-jalur yang terpadu. Nah, ini perbedaan lainnya lagi. Logistik mengutamakan pengelolaan, supply chain mengutamakan arus barang. Logistik berorientasi pada perencanaan, supply chain berdasarkan kerangka kerja dan koordinasi antar proses. Karena yang digagas adalah aliran, jadi antara proses yang satu dengan yang lain harus bersambung. Dan hubungan dan kedudukan aset, logistik, dan SCM. Nah, logistik ini hanya berkutat pada kebutuhan barang dan transportasi. SCM itu dari pemasok hingga pelanggan. Ini berpikirnya sebagai organisasi private, badan usaha bisnis. Nah, bagaimana sih manajemen aset, manajemen barang dan jasa itu? Mulai dari pemasok, pelanggannya juga ada, tapi harus menjalankan ini tata kelolanya, mulai dari inventaris hingga pengalian aset. Nah, tadi di logistik juga disebutkan demikian, iya benar. Tapi berbeda antara logistik dan manajemen aset karena ada penghapusan, ada pengalian aset, ada siklus yang akan terus-menerus berjalan. Sementara di manajemen logistik mungkin siklusnya agak pendek,
Jadi pemasok sama pelanggan, ada feedback, ada pembelian lagi, begitu ya. Inventaris toko online tetap ada, penilaian tetap ada, audit tetap ada, pemeliharaan mungkin berkurang, permajaan belum tentu, penghapusan juga nggak dihapuskan, tapi dijual dengan diskon mungkin gitu ya. Kalau aset ada penghapusan juga bisa. Saya kira demikian, nanti bisa diperjelas. Terima kasih. Materi yang lain ada di penganyaan, modul penganyaan silahkan di-download. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.